Oke, bisa lihat ininya, PPT-nya bisa ya, bisa disimak ya, Bisa, Bu. PowerPoint-nya. Bu. Saya. Suara Ibu juga masih bisa didengar jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Ya, nah kita lanjutkan sedikit lagi gerak lingkar. Nanti kita lanjut ke dinamika. Ya. Nah, jadi di sini kita cari korelasinya dulu, Nak. Ya, ini sudah diberikan oleh gurumu ya. Hubungan antara S dengan theta, ya. Perpindahan translasi dengan perpindahan rotasi. Semua ini ya dinyatakan dengan perkalian atau pembagian dari R. Ya, jadi dia itu kelipatan R. Ya, contohnya theta sama dengan S per R. Oh, jadi kalau kita ingin tahu lintasan translasinya, kalikan sudut yang dibentuk dengan jari-jarinya. Ya, begitu juga dengan omega. Ya, omega sama dengan V per R. Ya, omega itu kecepatan rotasi, V itu kecepatan translasi. Ya, begitu juga dengan percepatan sentripetal, ya. Hubungan antara percepatan sentripetal dengan percepatan sudut. Semua ini sudah diberikan di bangku sekolah kan? Iya, Bu. Ya, ya. Nah, jadi sekarang ini kita gunakan ya. Definisi ini kita gunakan untuk membentuk rumus yang kita butuhkan. Ya, ini definisi, Nak, jangan dikatakan rumus. Kita mencari korelasi antara translasi dengan rotasi. Contoh lain lagi, misalkan gaya. Ya, gaya. Gaya translasi itu F sama dengan M kali A. Gaya rotasi itu T, torsi. Ya. Nah, gaya dikali lengan gaya atau I dikali alfa. Ya, I adalah inersia yang analog dengan massa. Alfa adalah percepatan sudut yang analog dengan percepatan translasi. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini juga kita perbesar ya. Nah, ini ya untuk menyatakan. Jadi Ibu nih nampilkannya dari internet ya, Ibu ambil dari internet. Tujuannya biar kalian paham benar ya. Jangan cuma sekedar tahu. Jangan cuma dikit-dikit ngerti lah. Janganlah ya. Paham, benar-benar paham harus. Baru bisa kalian membahas soal dengan baik ya. Kalau kalian bisa memahami fisika, tahu langkah-langkah untuk bisa memahami kasusnya ya, kalian jadi menyukai fisika nanti ya, jadi menyukai. Yang nggak suka ya, yang dari bangku sekolahnya memang suka fisika ya semakin suka ya, semakin senang. Karena apa? Karena dia sudah bisa menganalisa. Tapi kalau yang tadinya nggak suka nih fisika nih, agak sulit menentukan rumusnya. Nah, sekarang dia jadi suka ya, karena ternyata rumus itu tidak dihafal tapi dimengerti. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada theta sama dengan theta 0 ditambah omega T. Ya, theta ini lintasan sama dengan S. Theta atau X ya. Theta 0 ini misalkan X 0-nya. Ya. Ini omega T ini sama dengan VT-nya. Ya, untuk kecepatan konstan. Ya, untuk kecepatan konstan. Sama, jadi ini benar-benar sama ini, ya rumusannya. Jadi kalau misalkan kalian lupa ya, kalian ingat dulu, ya bentuk rumus translasinya apa sih? Nah, baru nanti dicari korelasi dengan rotasi.
Ya, tapi itu cuma mengingat-ingat, Nak ya. Ibu dulu pernah juga mengungkapkan seperti ini. Kalau kita agak sulit memahami atau mengingat eh, besaran rotasi, kita ingat dulu translasi, kemudian dimodifikasi. Ternyata begitu UAS, ini sudah semester loh. Ya, rumus yang ditampilkannya rumus translasi semua. Waduh, ya. Jadi Ibu ngerasa bersalah, ini apa Ibu salah mengungkapkan? Ya, Ibu bilang kalian ingat gerak translasinya, rumusnya itu seperti apa. Kemudian cari korelasinya dengan rotasi. Ya, ternyata gerak translasinya rumus translasinya dimasukkan di situ. Nah, ya, nah itu. Jadi kalian juga harus ingat ya membedakan antara rotasi dengan translasi. Nah, sedikit lagi ya tentang ini analisa sederhananya. Ini analisa sederhana ya. Kalau kemarin Ibu juga menampilkan beda antara lintasan dengan perpindahan. Ya, di sini juga ada lintasan dan perpindahan. Kemudian ada juga ditampilkan V di sana, nggak cuma omega, ada V di sana. Ya, yang menyatakan pergeseran kecepatan ya, kecepatan translasi. Nah, V itu selalu berada di garis singgung. Dia selalu memotong lingkaran di titik singgung. Ya, makanya V pada gerak lingkar itu berarah tangensial. Ya, jadi kalau kita lihat apa namanya jelasnya, nah ini ya jelasnya ini ya. Nah, ini sudah berapa slide loh, sebetulnya nadanya sama. Cuma saking Ibu itu ingin kalian memahami ya. Jadi ada beberapa tampilan itu Ibu jadikan PPT semua ya. Ini tampilan-tampilan yang ada di internet ya. Jadi di internet itu tampilannya bagus-bagus, Nak. Ya. Kemudian ungkapannya juga lebih menarik ya. Tapi kalau kamu belajar, jangan sekali-kali mengambil tulisan dari internet yang berupa jurnal. Jangan. Ya. Karena jurnal itu hanya benar untuk si penulis. Ya, karena dia menuliskan sesuai dengan tujuannya. Dia menuliskan penjelasan apa yang dia teliti, bukan untuk umum. Jadi kalau kita mengambil pernyataan dari jurnal untuk analisa kita, jarang yang benar. Nah. Karena apa? Objeknya belum tentu sama. Objek yang kita teliti dengan objek yang diteliti oleh penulis belum tentu benar. Ya, karena itu Ibu selalu melarang mahasiswa untuk belajar dari jurnal. Belajarlah dari buku, e-book. Nah, yaitu untuk umum. Ya, kamu misalkan nanti buat skripsi atau kamu Ibu tugasi buat proposal, buat makalah, ya. Makalahnya temanya ini, temanya A kata Ibu. Kamu kutip dari jurnal, belum enggak bisa itu. Ya, karena apa yang kamu harapkan, apa yang kamu butuhkan itu tidak seperti yang ditampilkan di jurnal. Ya. Nah, kalau e-book setuju Ibu, ya. Download lah e-booknya itu sebanyak mungkin. Ya. Nah, download lah sebanyak mungkin. Biar ada variasi belajarnya itu ya. Nah, sekarang ya, Ibu ingin mengajak kalian itu menganalisa yang lebih spesifik lagi. Nah, ya. Ini Ibu ambil dari buku diktatnya ITB karangan Sutrisno. Ya. Ada nggak yang punya buku ini? Hah? Ada nggak hibah dari kakaknya? Nah, ya. Kakak-kakak tingkatnya itu dimanfaatkan. Nah. Ya.
Jangan cuma diajak berkawan aja, dimanfaatkan buku-bukunya itu. Ya. Jadi bisa diturunkan ya ke kalian. Oke, kita lihat gerak lingkar beraturan. Ya, gerak lingkar beraturan. Ya, jadi gerak lingkar juga ada beraturan, ada berubah beraturan. Sekarang kita lihat gerak beraturan ya. Gerak beraturan ini berarti kecepatannya tetap. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini gerak lingkar beraturan. Kenapa masih ada A di sana? Hah? Kenapa masih ada A di sana? Karena A itu adalah simbol besaran vektornya, Bu. Besaran vektornya. Tapi A itu kan percepatan. Nih, rumus ini sudah diberikan oleh gurumu pasti. Ya apa ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah diberikan oleh rumus, sudah diberikan oleh gurumu. Ini percepatan kan? Percepatan sentripetal. Arahnya menuju ke titik pusat lingkaran. Ya, ada percepatan. Padahal geraknya beraturan loh, kecepatannya sama V1 dan V2-nya. Kenapa dia ada percepatan di sana? Yo. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut Silpani sih, Bu, ya, mengapa terjadinya suatu percepatan? Percepatan itu kan merupakan dari kecepatan. Nah, kecepatan di gerak lingkar beraturan itu kan konstan, Bu, dan mengakibatkan adanya percepatan. Itu, Bu, menurut Silpani. Tapi dari mana itu? Kalau ada percepatan, berarti ada perubahan kecepatan, kan? Benar nggak? Iya, Bu. Percepatan itu adalah perubahan percepatan setiap satuan waktu. Ya, percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Ada satu sama dengan V2. Ayo. Ya. Nah, jadi begini. Kalau dia gerak lingkar, ya, pergeserannya itu ada di lintasan lingkarnya, memang kecepatannya sama, nak. V1 sama dengan V2. Ya, tapi arahnya kan berubah. Nggak bisa kita katakan V1 kurang V2 sama dengan 0. Karena V1 arahnya beda dengan V2. Jadi dia harus dijumlahkan secara vektor. Ya. V1 dengan V2 itu kita buat paralelogramnya. Buat paralelogram. Ya. Nah, kalau kita buat paralelogram, ini kita tambahin, ya, kita tambahin, ya. V1 tambah V2 sama dengan diagonal panjang. V1 kurang V2 adalah diagonal pendek. Jadi ini loh, nak. Nah, diagonal pendek. Ya, kalau kamu buat ini, kamu lukiskan lagi ke sini. Yang ini kamu lukiskan, diagonal panjang itu menyatakan V1 tambah V2. Diagonal pendek menyatakan V1 kurang V2. Jadi ada perubahan kecepatan itu. Yang berubah adalah arahnya. Karena setiap pergeseran di tempat kedudukan itu akan mengubah arah. Ya. Nah, makanya di sini ada A. Nah, sekarang kita lihat proses pembentukan A sama dengan V kuadrat R. Ya, prosesnya. Nah, di sini kita lihat delta V. Ini delta V. Nah, ini V2, ini V1. Ya, V1
V2 itu segitiga sama kaki atau bukan? Segitiga sama kaki, nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. V1 sama dengan V2, besarnya sama. Segitiga sama kaki. Oke, yang ini ya kita copot, kita letakkan ke sini. Nah, kita ambil, kita pisahkan dari lingkarannya, ya. Jadi di sini ada segitiga sama kaki. Kalau kita lukiskan garis tengah, garis apa berat, ya titik berat, ya garis apa namanya ya, garis berat ya, atau garis siku-siku aja lah. Dia akan membagi segitiga menjadi 2 segitiga siku-siku yang sama besarnya, sama bentuknya. Benar nggak? Kalau ini kita bagi 2. Benar, Bu. Kalau kita lukiskan garis siku-siku, maka dia akan membagi 2 alas sama besar menjadi setengah AB, ya, membagi sudut menjadi 2 sama besar. Ya, delta theta 1 sama dengan delta theta 2 kalau kita tuliskan ya, di sini nggak ditulis. Ya, karena kita ingin membahas untuk delta T mendekati 0 nanti. Jadi nggak kita lukiskan di sini delta theta 1 theta 2-nya. Ya, berarti di sini ada 2 segitiga siku-siku yang sama besar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin membentuk sinusoidalnya, ya. Delta V, ya. Mestinya bukan delta V ini, nah ya. Kita ambil satu aja supaya dia jadi segitiga siku-siku. Berarti ini setengah delta V per 2 ya. Ini delta V per 2. Delta V per 2 itu sama dengan V kali sin delta theta per 2. Nah, ya, sehingga kalau kita lihat delta V-nya berarti 2 kalinya. 2 kali ini menyatakan 2 buah segitiga, ya. Jadi delta V itu sendiri adalah V sin delta theta per 2. Ya. Jadi delta V adalah 2 V sin delta theta per 2. Ini nggak bisa dicoret sama ini, nak. Karena 2 ini menyatakan siku. Sedangkan 2 yang ini menyatakan bahwa segitiga siku-sikunya ada 2 buah. Ya. Nah, jadi nggak boleh mentang-mentang ini sini ada pengali, ada pembagi, ceret. Nah, sudah. Ya, selesai. Satu soal itu ya 0 nilainya. Karena apa? Analisanya salah. Sudah 0 itu nilainya ya. Jadi perhatikan, jangan sembarang coret aja. Ya, lihat ini satu pengali, satu pembagi, coret. Nggak bisa. 2 ini menyatakan bahwa segitiga siku-sikunya ada 2. Ya, 2 di sini menyatakan sudut yang dibentuk oleh salah satu segitiga siku-siku adalah delta theta per 2. Nah, sekarang kan Ibu sudah katakan bahwa kita itu selalu ingin yang benar. Ya, supaya dia benar, maka delta theta harus kita cepatkan. Delta theta-nya mendekati 0. Ya, jadi kalau delta theta-nya mendekati 0, otomatis delta T-nya mendekati sangat cepat dia ya. Jadi pergeserannya sangat kecil. Sehingga kita tidak bisa melihat kesalahannya. Ya. Kesalahan itu pasti ada tapi tidak terlihat ya. Nyaris sempurna ya, bukan sempurna ya. Nah, jadi di sini sin delta theta per 2 boleh dikatakan delta theta per 2 ya. Sin delta theta per 2 itu hampir sama dengan delta theta per 2. Nah, yang ini kamu kaji, nak. Kamu kaji ulang terus ya. Oke. Jadi dari 2 statement ini
dari dua pernyataan ini, maka dapat kita katakan bahwa delta V sama dengan 2V kali delta theta per 2. Ya, baru boleh dicoret. Nah, ini baru boleh dicoret. V kali delta T. Delta theta. Ya, di mana delta theta besarannya harus dalam radial. Ya, jadi kalau misalkan dia dalam besaran sudut, jadikan radial dulu. Ya. Nah, kemudian busurnya ya, PP ini, busur PP ini dikatakan sebagai delta S. Ya, sesuai dengan definisi tadi, delta S sama dengan R kali delta theta. Ya, sehingga delta theta adalah delta S per R. Ya, untuk delta theta mendekati 0, maka delta S sama dengan V kali delta T. Ya, nah sekarang kita balik lagi ke sini. Ya, kita substitusi. Balik lagi ke sini, kita substitusi. Maka kalau ini kita teruskan, ya akan kita peroleh percepatan sesaat sama dengan V kuadrat per R. Ya. Jadi ini Ibu minta kamu pelajari, nak. Ini Ibu minta kamu pelajari, ya. Nah, yang sekecil-kecil ini kamu pelajari. Nah, harus paham bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan percepatan. Nah, ya. Karena ini dasar dari momentum sudut nanti, nak. Jadi gerak lingkar ini penting sekali diperhatikan, ya. Karena dari gerak lingkar nanti dinamikanya ke torsi, ya. Dari torsi ke momentum sudut, dari momentum sudut Ibu akan ajak kalian mengenal sifat fisika dari mesin listrik. Ya, khususnya motor listrik. Nah, akan Ibu ajak sedini mungkin. Ya, membahasnya paling tidak, ya. Oke, ini gerak lingkar beraturan. Sampai di sini kalau ada yang mau nanya boleh tanyakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, nak. Jadi untuk menganalisa dari gambar ini gimana, Ibu? Contoh analisanya itu seperti tulisan atau seperti apa, Bu? Untuk menganalisanya, kamu pelajari contoh soalnya dulu, nak. Oh, jadi dari contoh soal itu baru bisa Ya, ditentukan. ya. Misalkan kayak Biasanya, soal cerita, Ibu. ya, ya. Biasanya dari contoh soal itu analisanya lengkap, loh, nak. Ya, contoh soal itu sudah Ibu pelajari, analisanya itu umumnya lengkap. Jadi di situ ada ceritanya, ada penjelasannya. Beda sekali dengan kunci jawaban. Kunci jawaban itu langsung jawab aja, ya. Tapi kalau contoh soal itu dia menganalisa. Ya. Nah, jadi yang ini kamu pahami juga, ya. Kemudian contoh-contoh soal itu kamu bahas. Ya. Downloadlah buku-buku fisika lainnya, ya. Judulnya Physics, gitu aja. Physics, ya. Nanti muncul banyak sekali karangan-karangannya, ya. Memang dia berbahasa Inggris, ya. Tapi setidak-tidaknya, ya, minimal contoh soalnya, insya Allah kamu nggak terlalu sulit untuk membahasnya, ya. Nah, semoga juga kamu juga harus latihan, nak. Latihan berbahasa Inggris teknik, ya. Nah, sehingga nanti kamu bisa menempatkan istilah itu dengan tepat, menerjemahkan istilah itu dengan tepat, ya. Nah, itu. Jadi Ibu sarankan kamu itu lengkapi dengan contoh soal. Kamu juga di bangku sekolah begitu juga, ya. Kamu lebih enak membahas mulai dari contoh soal, ya. Iya, Bu, benar. Nah, ya, Ibu lihat di buku-buku SMA itu adalah soal dan penyelesaian. Memang disitulah kamu akan mendapatkan filosofinya nanti. Kalau nggak ada contoh soalnya, kamu membayangkan terus,
rumus ini begini, tapi aplikasinya kamu nggak ngerti. Mending kamu ngerti aplikasi dulu, baru nanti ke belakang menganalisa. Itu lebih bagus. Ya, tapi kamu jangan tanggung-tanggung membahas contoh soal itu. Jangan cuma, oh iya ngerti, aku tahu-tahu. Bukan, memang betul-betul paham. Sampai dapat filosofinya. Misalkan ya, kamu tentang gerak lingkar beraturan. Kamu cari semua soal itu tentang gerak lingkar beraturan. Nah, tentang gerak lingkar beraturan, ya kamu koleksikan, kamu baca terus ya variasi soalnya. Nanti dari sejumlah soal itu, kamu akan dapatkan filosofi dari gerak lingkar beraturan. Nah, itu cara Ibu belajar. Ya, misalkan nanti Ibu akan membahas, habis ini membahas tentang gerak lingkar berubah beraturan. Nanti contoh soalnya ya, kalau sekarang enak kan, kalau dulu di clipping, nak. Oh, ada contohnya, di copy dulu, digunting, dilem. Ya, dijadikan satu buku, dibuka clippingnya. Kalau sekarang enggak, cukup di crop aja, crop. Masukkan satu word sendiri. Buat judul itu, gerak lingkar beraturan. Jadi banyak sekali contoh-contoh soal tentang gerak lingkar beraturan. Sudah, dari situ nanti kamu dapatkan filosofinya. Tulis nak filosofi itu di bagian halaman akhir itu. Ya, ternyata dari sejumlah soal ini saya dapatkan filosofi dari gerak lingkar adalah bla 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 bla. Ah, gitu loh. Itu cara Ibu dulu belajar, ya. Tapi Ibu belajarnya enggak secanggih kalian sekarang. Ya, kalau dulu masih clipping. Bukunya itu masih buku dalam bentuk fisik. Ya, jadi Ibu harus fotokopi, ya, Ibu harus translate dulu, translate-nya itu dengan cara menulis. Ya. Jadi kalau dulu Ibu itu mapnya itu map apa ya namanya, yang tebal-tebal ya, gitu. Sampai ada berapa? Ada 3 atau 4 map tebal itu. Itu tulisan Ibu semua. Ya. Terakhir tulisan itu diminta oleh seorang guru. Ya, dia ingin punya tulisan Ibu. Ya, Ibu kasihkan semuanya. Ya, nah itu. Ibu, aku ingin yang punya. Tapi ini hasil translasi ya. Ini hasil terjemahan, kemudian ada analisa itu cuma berdasarkan pemikiran. Bukan untuk umum seperti buku-buku pada umumnya. Iya, saya ingin membaca cara Ibu berpikir. Ya, Ibu lupa guru dari mana, pokoknya guru. Ya, dulu sama-sama ngantar anak sekolah. Ya, jadi sama-sama ngantar anak. Nah, Ibu kasihkan semua tulisan Ibu. Ya, nah itu. Ya, semoga aja ada yang tertarik dengan cara Ibu, ya belajarlah kayak gitu. Ya, tapi belajarnya itu enggak ini loh nak, enggak seminggu sekali. Ibu jatahkan ya, untuk fisika itu minimal 2 jam sehari, kalkulus 2 jam sehari, cuma itu. Ya, selingannya kan agak nyantai. Misalkan PPKN bacanya sambil selonjoran bisa. Ini yang duduk di meja gitu loh. Ya, misalkan agama, ya kita belajar agama sambil nyantai, sambil selonjoran bisa ya, sambil tiduran bisa. Tapi kalau fisika dengan kalkulus itu nggak bisa. Ya, nah jadi harus memang duduk konsentrasi, tapi jangan dipaksa, nak, jangan dipaksa sampai capek, jangan. Ya, kalau Ibu ya, kalau Ibu capek, Ibu berhenti, tapi otaknya nggak berhenti nih mikir. Ini problemnya sampai di mana tadi? Ini problem ini sudah setengah jam nggak selesai, Mas. Sudah Ibu tinggalkan, Ibu ngerjain yang lain, tapi problemnya tetap jalan. Gimana ya caranya ya? Gimana lah ya ngatasinya ya? Terus ya, hingga suatu saat Ibu sudah ingin menyelesaikan lagi, nyambung problemnya. Oh, aku tadi pengennya seperti ini ya. Nah itu, ya. Jadi sampai sekarang juga ya, kalau Ibu meneliti, ada riset, Ibu terbentur masalah ya, sudah diselesaikan sejam 2 jam nggak bisa, Ibu berhenti. Ibu ngerjain yang lain dulu ya, misalkan Ibu buat PowerPoint yang lain ya, itu Ibu hentikan dulu, tapi Ibu mikir masih gimana lah ya caranya ya. Nah itu, nanti kalau udah hilang letihnya, Ibu lakukan lagi. Ya, memang jadi memang betul waktu Ibu itu habis di meja belajar.
Ya, memang betul-betul habis di meja belajar, nggak ada sempat Ibu untuk ikut organisasi segala macam tuh nggak ada waktu. Ya, karena Ibu itu ingin cepat selesai dan pintar. Nah, cuma itu, ya. Terlepaslah yang lain Ibu dikatakan kuper atau apa ya, silakan aja. Pokoknya Ibu mau cepat selesai dan bisa. Itu loh. Ya. Nah, ya, semoga ini juga jadi motivasi untuk kalian ya. Oke. Dan kira-kira nanti bisa dibelajar sendiri nggak? Coba ya. Maaf Bu, putus-putus Bu suara Ibu. Dicoba. Ya, bisa. BLBB. Gerak putus-putus suara Ibu. Iya Bu. Sudah tinggal dikit lagi putus-putus ya, Nak ya. Gerak lingkar berubah beraturan. Nah, di sini jelas nah V1 dengan V2-nya berubah. Berbeda nilai V1 dan V2-nya. Jadi pada gerak lingkar berubah beraturan ini tidak hanya arah yang berubah, besarnya juga berubah. Ya, misalkan dia dalam waktu T hingga T aksen, ya, itu kecepatannya delta V-nya ada, yaitu V2 kurang V1. Halo? Putus-putus Hilang Bu. suaranya ya? Iya, Bu. Oke ya, mungkin sudah banyak yang menggunakan kali ya. Nah, sekarang kamu lihat aja ya. Ini nak. Nah, delta V-nya jadi seperti ini. Ya. Nah, delta V-nya ini V tangensial. Ini menyatakan perubahan nilai V. Ya, V radial. Ini menyatakan perubahan ini menyatakan perubahan arahnya ya. Jadi delta V-nya adalah delta VT ditambah delta VR. Nah ya, ini delta VR arahnya radial. Ya. Nah, sehingga percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R ya. Percepatan sentripetal itu percepatan sudut.
izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Nak. Jadi untuk percepatan itu dari pergantian pergerakannya ya, Bu? Dari Iya, pergantian pergantian pergerakan. Ini ya, perubahan kecepatan dan arahnya. perubahan posisi kecepatan sama arahnya itu ya, Bu, yang dihitung dari percepatan. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Nah, kalau seperti ini bisa dipahami, Nak. Jadi dia selalu ada radial dan tangensial, Nak ya. Selalu ada arah radial dan tangensial. Ya, jadi di sini tangensial itu menyatakan arah garis singgung, ya, itu berarah translasi, ya, bukan berarah translasi. Nah, analog dengan translasi, kemudian arah radial itu adalah arah rotasi, ya. Jadi ini kalau misalkan kecepatannya diperkecil hingga mendekati 0, ya, V2-nya juga ngecil kan dia. Nah, ya, jumlah ini, nah, delta V-nya juga mengecil, ya, berarah radial. Nah, berarah ke sini. Ya. Jadi arahnya itu berarah radial karena kita menginginkan nilai sesaat. Ya, nilai sesaat itu adalah delta T mendekati 0. Ya. Jadi kalau delta T-nya mendekati 0, ini mendekati 0 ke sini ya. Sudah jelas V1 itu mendekati V2 ya. Delta T-nya semakin kecil. Kalau delta T-nya semakin kecil berarti A-nya, A yang dicapai itu adalah A sesaat. Ya. Nah, inilah dia. Ya. Nah, memang ini agak sulit sedikit, Nak ya, yang gerak lingkar dibandingkan dengan gerak proyektil. Ya, agak sulit sedikit ya. Tapi kamu terus aja berulang-ulang ya membahasnya, khusus tentang gerak lingkar berubah beraturan misalkan ya, khusus. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa ya memahaminya. Oke, kalau ada yang mau ditanya lagi, Nak? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, ini ya contoh soal ini kamu bahas sendiri nanti ya, ini aplikasinya. Ya, ini aplikasinya. Nanti kamu ini sendiri ya. Ibu ingin selesaikan dengan gerak relatif ya. Nah, jadi kalau kita menilai sesuatu itu pasti relatif, nah. Ya, relatif. Nah, di sini juga misalkan ya gerakan pesawat. Kalau dia kecepatannya itu 100 ya, 100 km per jam, itu kecepatan pesawat. Kalau di sana ada angin, searah dengan angin yang berkecepatan 25 km per jam, maka resultan kecepatannya menjadi 125. Kalau dia searah, Nak. Ya. Kemudian kalau misalkan dia berlawanan, ya, kamu naik motor melawan arah angin kencang, ya, sudah jelas agak berat. Nah, kita harus tambah gas supaya kecepatannya konstan, ya. Nah, kecepatan yang sebenarnya itu jadi 75 km per jam. Nah, kalau dia tegak lurus, ya, berarti kita menjumlahkannya dengan vektor. Jadi yang tegak lurus ini dia berada di antara yang berlawanan dengan yang searah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Bisa lihat nggak gerakannya? Nggak. Nah, ya. Bisa diamati nggak gerakannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi yang paling lambat itu yang tengah ya, yang melawan arah angin. Nah, ya, ini aplikasi dari vektor ya.
sama dengan di sungai. Kalau itu udara ya, hambatannya udara. Kemudian ini juga di sungai sama ya. Kalau kita lihat bagaimana kalau dia berlawan arah atau dia searah. Nah, ya. Kalau misalkan arah aliran sungainya itu membentuk sudut. Ya, nah itu. Nah, jadi nanti ini dicari sendiri aja ya untuk menghemat waktu ya. Nanti juga Ibu akan berikan soal ya. Akan Ibu berikan soal, tapi menyelesaikannya enggak seperti kemarin. Kalau kemarin memang mengisi waktu kuliah ya. Tapi ini nanti Ibu akan berikan soal ya. Mungkin menyelesaikannya, mengumpulkannya besoknya ya. Besoknya. Jadi kamu bisa ngerjakannya malam, ya, bisa ngerjakannya sore. Hari ini banyak kuliahnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, ya mungkin kamu bisa mengerjakannya malam ya. Pokoknya nanti Ibu akan berikan juga 1 atau 2 soal yang kamu kerjakan. Ibu ingin melihat apakah kamu sudah bisa ya membuat analisa. Nah, ya, sama seperti kemarin, Ibu ambil dari e-booknya. Nah, Ibu ambil soal yang menarik ya. Nanti Ibu ingin kamu menganalisa. Nah, penyelesaiannya Ibu tampilkan juga di Word itu. Jadi Ibu crop soalnya ya. Nanti kamu translate sendiri ya. Penyelesaian juga Ibu masukkan di sana. Nah, Ibu ingin kamu menganalisa sampai jadi sesuai dengan penyelesaiannya. Ya. Itu akan Ibu berikan. Ibu gitu aja cara memberikan tugasnya. Jadi kalian nggak terlalu menyimpang ya. Misalkan kekeliruannya itu enggak ya. Oke, kalau ini sudah jam, sudah kita sampai jam berapa nak? 10.30 ya. Iya, Bu. Oke. Karena Ibu ingin, kalau sekarang Ibu ganti ini tanpa share, kamu bisa lihat nggak dinamika partikelnya? Nggak bisa ya? Harus di-share nak ya. Oke. Stop share dulu. Oh ya. Bentar ya. Oke, sudah bisa lihat PPT-nya nak? Udah, Bu. Udah ya. Oke, tadi sudah kita bahas tentang kinematika ya. Tinggal nanti latihan soal aja, Ibu susulkan nanti soalnya di ini ya, di dinamikanya. Nah, kita lanjutkan ke ini dasarnya bahas minggu depan. Bahas spesifiknya maksud Ibu ya. Nah, ini pemikiran dasarnya. Ini ada 3. Newton 1, 2, dan 3. Ya. Newton 1 menyatakan bahwa, apa nak yang dinyatakan oleh hukum Newton 1? Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, Bu. Oke. Ya. Nah, hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan dia atau bergerak lurus beraturan
kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya yang dikerjakan padanya. Jadi, besaran yang memaksa benda itu mengubah keadaan itu adalah gaya. Ya. Jadi kalau tidak ada gaya, maka benda itu selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Ya. Kalau keadaan diam, contohnya banyak, Nak. Ya. Laptopmu ya, sekarang dalam kondisi diam. Kecuali kalau kamu angkat, kamu geser, baru dia bergerak. Ya enggak? Berarti selama dia tidak dilakukan gaya, dia akan diam. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat contoh keadaan yang bergerak lurus beraturan? Apa contohnya? Gerak lurus beraturan. Contohnya apa? Saat ada kotak besar, terus saya dorong ke depan, Bu. Kotak besar didorong ke depan. Atau meja bisa. Meja. Tapi dia kan dari diam menjadi bergerak. Nah, mengubah posisi berarti. Ayo, bagaimana cara mendorongnya? Mendorongnya dengan gaya, Bu. Nah, supaya dia bergerak beraturan, pakai cak gerobak itu, Bu. Sama aja. Nanti dia kalau misalkan suatu saat dia lebih cepat, nanti saat yang lain kalau kita capek mendorongnya dia jadi lambat. Nah, berapa besar gaya yang kita berikan supaya benda itu bergerak beraturan? 0, Bu, berarti, Bu. Nah, gayanya. Kalau supaya dia gerak Berapa beraturan. gaya yang kita berikan? Putus-putus suaranya. Berapa? Coba ulangi lagi, Nak. 0, Bu. 0. Berarti nggak ada gaya dong kalau 0. Stabil bukan, Bu? Nah, ya untuk dia mencapai stabil berapa gaya yang kita beri? Katanya tadi harus didorong supaya stabil. Berapa besarnya supaya dia stabil, supaya kecepatannya itu tidak berubah. Berapa besar gayanya? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Harus berlawanan dengan gaya yang didorongnya. Misal kalau ke depan, harus ke belakang gitu, Bu. Sesuai hukum Newton ketiga. Nilainya berapa nilainya? Nilainya harus sama, Bu. Hah? Nilainya harus sama. Sama dengan apa? Sama dengan gerak awal tadi. Misal seperti roda mobil berputar, Bu. Kak, itu namanya gayanya konstan. Nah, kalau gayanya konstan, pasti ada percepatan. F sama dengan M kali A. Kalau ada percepatan, berarti berubah kecepatannya. Ya, gayanya sama itu. Berarti gayanya konstan. Ayo, ada pendapat lain nggak? Yang lain? Alfi? Ya, Bu. Ya, gimana menurut Alfi? Coba. Kurang tahu, Bu. Hah, belum kepikir ya? Zainal Ya, Bu. mungkin. Sama, Bu. Belum juga, Bu. Belum kepikir, Bu. Belum. Kalau Zaki?
Ya bingung ini maksud. Mengungkapkannya bingung. Ibu yakin kalian itu bisa. Cuma barangkali mengungkapkannya susah, ya. Satu-satunya cara supaya bisa diskusi, ya, bisa percaya diri, itu kamu harus banyak membaca. Kuncinya harus banyak membaca, ya, supaya dialognya bagus dan percaya diri, ya. Kamu bisa, Ibu yakin. Ya, kita lihat dulu, Nak. Benda itu kalau kita lempar, ya, dia akan berhenti kan? Berarti dia akan diperlambat. Kalau misalkan tidak ada gaya kontinu yang bekerja padanya. Ya. Nah, penyebab dia berubah itu, penyebab dia berhenti itu apa? Gaya gesekan. Ya apa ya? Iya. Iya, Bu. Ya, Nah, Bu. gaya gesekan itu banyak, nah. Yang pasti gaya gesekan antar permukaan yang bersentuhan, permukaan benda dan lantainya. Ya, juga ada gaya gesekan angin, ya. Gaya gesekan angin itu signifikan untuk kecepatan yang lebih tinggi. Ya, sangat mempengaruhi dia. Nah, jadi gaya gesekan itulah yang membuat benda itu akan berubah. Itulah yang harus kita hilangkan, ya. Jadi walaupun kita misalkan kita melempar suatu balok di permukaan yang licin sempurna, katakanlah licin sempurna, ya. Tadi pakai minyak, tadi pakai cairan sabun supaya dia licin. Suatu saat dia akan berhenti, pasti. Ya, karena itu bukan berarti gesekannya nol, Nak, cuma gesekannya itu kecil. Ya. Nah, untuk mengatasi gesekan itu, maka kita perlukan gaya. Berapa besarnya? Sebesar gaya gesekan. Ya, sehingga jika benda itu bergerak, maka dia akan bergerak lurus beraturan. Ya, gesekannya kita atasi, bukan dihilangkan. Ya, kita nggak bisa menghilangkan gesekan antar permukaan, nggak bisa. Ya, kita hanya bisa mengatasi. Ya, misalkan gaya gesekannya setengah Newton, gaya yang kita berikan juga harus setengah Newton supaya dia berkecepatan konstan. Ya, ngerti maksud Ibu, Nak? Ngerti, Bu. Nah, itulah ya. Jadi yang katanya nol tadi, Nak, bukan gaya yang kita berikan. Sigma F sama dengan 0. Artinya gaya gesekan kalau dijumlahkan dengan gaya dorong itu harus 0. Ya, kita mendorong pasti berlawanan arah dengan gaya gesekan kan? Nah, jadi jika dijumlahkan itu sama dengan 0. Ya. Ya, jadi bukan salah, Nak, yang katanya tadi. Berapa gayanya? 0. Sigmanya 0. Gaya yang kita berikan harus sama dengan gaya gesekan supaya sigmanya 0. Ya. Oke. Nah, itu hukum pertama Newton. Hukum kedua. Apa bunyinya hukum kedua? Percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada serta banding terbalik dengan masanya, Bu. Ya, ya. Itu pernyataan, tapi itu sudah sangat matematis, Nak, ya. Seandainya yang menanyakan itu temanmu dari Fakultas Hukum, mungkin mereka akan kesulitan mencernanya. Ya. Bersahabat memang, tapi untuk orang eksak. Tapi kalau orang yang non eksak, kalimatnya itu kurang bersahabat, Nah. Ada mungkin cara mengungkapkan yang lebih bersahabat tentang hukum Newton kedua. Kaitkan, Nak, kaitkan dengan hukum Newton pertama. Ya. Jika pada sebuah benda diberikan gaya, maka keadaan benda itu akan berubah. Ya, jika sebuah benda diberikan gaya, maka keadaan benda itu akan berubah dari dia menjadi bergerak, dari cepat menjadi lambat, atau sebaliknya dari lambat menjadi cepat. Ya, nah, sehingga kita bisa lanjutkan, ya.
Jadi dengan memberikan gaya berarti kita memberikan percepatan. Berarti benda mengalami percepatan. Ya, dengan kita memberikan gaya, benda itu akan mengalami percepatan. Ya. F sama dengan M dikali A. F di situ adalah gaya eksternal. Ya, gaya yang sengaja kita berikan. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat ini ya. Nah, ini juga sudah ada belum ini yang menerjemahkannya? Khusus untuk hukum Newton kedua. Kemudian kaitannya dengan hukum Newton pertama dan ketiga. Ya, hukum Newton kedua ini ada kaitannya dengan yang pertama dan ketiga. Nanti kalau kita teruskan nanti ada kaitannya. Nah, ya, ini kamu pelajari sendiri. Cara belajarnya kan sudah Ibu jelaskan waktu kita membahas kinematika. Nah, ini mengilustrasikan apa ini, Nak, gambar ini? Apa yang diilustrasikan dalam gambar itu? Membandingkan gaya yang digunakan pada dua objek yang masanya berbeda, Bu. Masanya berbeda. Jadi kalau kita lihat gambar yang di kiri, apa ceritanya gambar yang di kiri? Nanti kita bandingkan dengan gambar yang di kanan. Ya, nah begini Nak ya, cara melihatnya. Ini F, ukurannya sama, bentuknya sama. Berarti F ini menggambarkan nilai gayanya sama. Misalkan sama-sama nilainya 10 Newton. Ya, ini sama nilainya Nak. Kalau lambangnya sama, ya itu menyatakan nilainya sama. Ukurannya sama, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Dia diberikan gaya yang sama, tapi ini bola di sini. Bola golf, ya. Dihantam dengan gaya 10 Newton. Meluncurnya jauh dia, Nak. Percepatannya sangat tinggi percepatannya. Ya, dalam waktu yang singkat dia sudah meluncur jauh sekali. Nah, sekarang kita bandingkan. Gaya 10 Newton tadi kita dorongkan ke mobil. Ya. Mobil itu masanya besar sekali, Nak. Bergerak mobil itu, tapi pelan sekali. Artinya hanya kecil sekali. Dia hanya bergerak, Nak. Belum tentu melaju. Ya, ini mobil yang mogok nih. Belum tentu melaju. Tapi dia ada percepatannya, perubahannya ada. Dari satu titik ke titik lain dia bergeser walaupun cuma 10 cm. Bergeser, ada pergeserannya. Berarti saat itu ada percepatannya, tapi kecil sekali. Nah, ini kelihatan nih. Ya. Kalau Ibu slideshow kan, lebih enak enggak kamu melihatnya? Lebih enak mana? Slideshow kan atau enggak? So kan, Bu. Slideshow ya? Iya. Oke, ya. Oke. Ya, jadi kamu ngelihat. Nah, ini ya. Untuk gaya yang sama, misalkan 10 Newton, ya. Dihantamkan ke bola golf ini, ya meluncurnya jauh dia, Nak. Berarti A-nya besar sekali. Tapi kalau didorongkan ke mobil, ya mobilnya bergerak kecil sekali. Berarti percepatannya sangat kecil. Ya, nah ini konsep gaya, Nak. Kemudian hukum Newton ketiga. Nah, ini interaksi, nah, interaktif ya. Jadi ini salah satu contoh tumbukan ya. Ini menyatakan hukum Newton ketiga, di mana benda satu sama-sama bergerak dengan benda yang lain ya. Nah, kadangkala ya seringkali itu dicontohkan misalkan bola yang ditumpukan ke dinding, maka bola itu akan bergerak balik ya, berlawanan arah. Ini hukum Newton ketiga yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada sebuah benda akan mendapatkan perlawanan dari benda tersebut. Ya.
Gaya yang diberikan oleh sebuah benda terhadap benda lain akan memperoleh perlawanan. Ya, dari benda tersebut. Nah, ya, bagaimanalah kamu bisa mengungkapkannya ya. Jadi, yang namanya bunyi hukum itu, Nak, itu bisa kita ungkapkan sesuai dengan pemikiran kita, ya. Enggak mesti sama, Nak. Kamu nanti ngafalin hukum 1, hukum 2, hukum 3. Habis waktunya sampai 8 semester. Nanti ngafal aja. Ya. Jadi yang namanya pernyataan hukum itu boleh diungkapkan sederhana mungkin. Ya, misalkan hukum Om nanti bagaimana hukum Om? Tergantung ya. Apa yang mau kita amati? Misalkan hukum sini ya, hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Sekarang kita mengungkapkan, coba ungkapkan hukum Newton kedua berdasarkan rumusnya, misalkan ya. Kita sedang meneliti percepatan. Jadi hukum Newtonnya berbunyi, percepatan itu hanya akan muncul jika ada gaya. Atau percepatan berbanding lurus dengan gaya. Tapi yang kita amati gaya misalkan. Ya, bunyi hukum Newtonnya lain lagi walaupun sama-sama hukum Newton 2 ya. Gaya yang diberikan pada sebuah benda sebanding dengan percepatannya. Ya, atau gaya yang diberikan pada sebuah benda ya akan menimbulkan percepatan pada benda itu. Nah, ini statement kedua. Kalau yang ditinjau masanya sudah beda lagi. Massa yang jadi subjeknya. Ya, massa yang jadi subjeknya. Ya, jika sebuah benda diberikan gaya, bisa jika sebuah benda bermassa M diberikan gaya, maka akan timbul percepatan sesuai dengan massa benda itu. Ya, jadi fokusnya ke massa. Jadi yang namanya menyatakan hukum, nah ya, mengungkapkan sebuah hukum itu tergantung pada parameter apa yang mau kita teliti. Ya. Jadi tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus. Karena kamu nanti akan menulis. Ya, baik itu menulis makalah, baik itu mau menulis skripsi, ya. Supaya skripsimu tidak plagiat, tulisanmu tidak plagiat, kamu tulislah berdasarkan apa yang kamu teliti. Pasti tidak plagiat. Paham maksud Ibu? Putus-putus enggak suara Ibu? Enggak, Bu. Bu, bagus. Enggak ya, alhamdulillah. Agak berkurang lah ya putus-putusnya. Nah ya, dari hukum ketiga. Ini kenapa sih? Hukum bentar ya. Nah ya, ini nak. Ini di sini penerapan dari hukum ketiga, kesetimbangan. Ya, penerapan dari hukum ketiga. Nah, ya. Ini juga kamu pelajari sendiri, ini Ibu ambil dari ini Ibu ambil dari Jewett ya. Dari Jewett Ibu. Nah, ya, jadi kamu bisa menganalisanya ya. Ini dianalisa sendiri, Nak. Ya. Jadi nanti ya minggu depan kita akan bahas sedikit. Jadi nanti untuk menghemat waktu, Nak ya, supaya kamu lebih interaktif lagi, Ibu tidak akan tatap muka setiap minggu, Nak. Ya. Ibu akan mengantarmu sampai kerja dan energi saja. Selebihnya itu sudah sudah modifikasi rumus, Nak. Jadi rumusmu hanya bertambah pada kerja dan energi. Ya. Nah, di sini kita cuma nambah satu rumus kan, F sama dengan M kali A.
Benar nggak? Dari hukum Newton 1, 2, 3, kita cuma punya rumus F sama dengan M kali A. Iya Pak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi kita baru punya 3 rumus. Nah, kinematikanya 2 rumus, ya, dinamikanya 1 rumus, dinamikanya 1 rumus. Kita cuma punya 3 rumus sekarang. Ya, nah makanya Ibu bilang nggak sampai 10 rumusnya. Ya, nah ini gaya dalam aksinya ya. Itu nanti kamu pelajari. Nah, ya. Minggu depan ya, Ibu tahu kamu capek juga itu, banyak putus-putus suaranya. Ya. Minggu depan ya, Ibu akan membahas khusus tentang gaya gesekan. Nah, ya. Gaya gesekan. Nah, ya. Nah, ini minggu depan. Kemudian akan Ibu lanjutkan dengan kerja dan energi, nak. Ya, yang ada keterkaitannya dengan gaya. Ya, jadi ini slide keberapa ini? Ini slide ketiga ya. Kamu bahas minggu depan slide 3 dan slide 4 ya. Kita minggu depan akan diskusi aja. Ya, cuma Ibu titipkan pertanyaan sedikit ya. Ini nah. Ya, gaya. Gurumu juga mengenalkan tentang gaya normal dan gaya berat kan? Benar nggak? Benar, Bu. Ya, nah. Gaya normal itu arahnya selalu ke atas. Ya enggak? Iya, Bu. Gaya berat ke bawah. Nah, di sini, nah ini makanya Ibu tampilkan karena halnya menarik. Gaya normalnya ke bawah. Ya, gaya normalnya menuju bidang kerja. Sementara gurumu selalu mencontohkan gaya normal tegak lurus bidang kerja, arahnya ke atas. Ya. Nah, Ibu titip pertanyaan untuk kita bahas minggu depan ya. Kenapa di sini ke bawah arahnya? Jelas beda lah nak ya, arah ke atas dengan arah ke bawah. Ya. Cari jawabannya. Ini ide si penulis ya. Jadi dengan kamu bisa memahami ini, kamu bisa mendapatkan jawaban ini, berarti kamu bisa membaca apa yang dipikirkan oleh si penulis. Ya. Nah, jadi nanti juga 10:30 ada kuliah lagi anak ya. Ini Ibu cukupkan gini karena bukan karena kamu ada kuliah lagi, kamu pasti capek. Karena pergantian materi dari dari kinematika ke dinamika. Ya. Ganti materi nih, ganti objek ya. Ganti objek itu berarti kamu harus ini lagi, kamu belum siap ya. Ibu mendadak aja ini karena materinya sedikit untuk kinematika 2 dimensi. Ya. Minggu depan kamu siapkan gaya dan kerja. Slide 3, PPT 3 dan PPT 4. Ya, PPT 3 dan PPT 4. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Nah, ya, jadi pertanyaan Ibu tadi itu kamu bahas. Yang lain-lain juga nah ya, yang lain-lain ini dibahas nih. Nih grafik ini apa maksudnya nih grafik ini nih. Ya, ini grafik ini apa maksudnya ya? Semua dibahas nanti minggu depan kita diskusi ya. Oke, kalau ada yang masih mau nanya, Ibu tunggu, silakan nanya. Kalau sudah cukup, silakan leave ya. Boleh leave. Bu, Hel ini mau tanya yang Ibu suruh bikin grup itu, kelompok itu sudah, Bu? Ya, sudah ya. Nanti Ibu tinggal kirim ini nak ya. Ibu kirim soal ya, nanti ke ininya, ke e-learningnya ya. Kamu buat kelompok ya, per kelompok buat soalnya nak ya.
Nah, nanti kirimkan ke dua tempat, ke e-learning, itu individu masing-masing ya, walaupun sama jawabannya, kan kelompok pasti sama jawabannya. Kirim masing-masing ke e-learningnya, kemudian yang satu lagi ke email ibu. Email ibu wakil aja satu kelompok, ya satu aja. Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Itu dilengkapi dengan covernya ya nak ya. Covernya itu misalkan tugas 1 ya. Nama kelompoknya ya, nama kelompok 1 anggotanya siapa, kemudian kelas dan kampus nak ya. Kelasnya A atau B, kampusnya Indralita Palembang ya. Selalu ada di cover itu. Ya, jadi kirimkan ke dua tempat ya. Email ibu ada kan? Siap, Bu. Email ibu ada? Nanti ibu WA lagi aja ya. Email ibu ya. Email khusus untuk tugas kalian. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama nak. Mau tanya lagi boleh, Bu? Ya, silakan nak, silakan. Misalkan kami mau diskusi nih, Bu, mau bertanya sama Ibu, bisa langsung di grup WA ya, Bu? Iya, bisa di grup WA ya. Jadi kalau misalkan ibu belum balas ya, berarti ibu belum buka WA-nya nak. Kadang-kadang ibu kalau habis ini kan ngelanjut lagi ya. Iya, Bu. Ngelanjut lagi apa ngajar yang lain lagi atau ada seminar sidang. Nah, kadang-kadang ibu ini ya, tapi tetap ibu jawab ya. Diskusi. Nah, diskusi itu ya yang menarik. Ini kelas mana ya yang kemarin menyelesaikan soal itu ya? Nah, itu ibu lemparkan ke kawannya dulu. Nah, jadi kita diskusinya sama-sama. Bukan interaktifnya hanya sama ibu ya. Setiap mahasiswa itu menujunya ke ibu. Bukan nak. Itu tempat belajar kita. Ya. Jadi ibu selalu misalkan, Bu, ini gimana Bu? Benar nggak soalnya? Tuh, ibu lemparkan. Ayo yang lain. Jadi kalian bisa membahasnya bebas ya. Jadi satu masalah itu kita bahas sama-sama. Ya, gitu caranya. Jadi semua terlibat. Baik, Bu. Oke. Sudah? Masih ada yang mau ditanyakan, nak? Ya, kalau nggak ada boleh live, nak. Boleh istirahat dulu. Izin live, Bu. Ya, Izin live, Bu. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu.